Perkenalkan, nama saya Agnes Kinawini Nindira Devana dengan NPM 21030100329. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah komunikasi manusia dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi manusia itu apa sih? Sebenarnya, manusia itu sebagai makhluk hidup itu memiliki kemampuan berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Nah, sebenarnya juga komunikasi ini sudah ada sejak zaman peradaban atau bahkan sebelumnya. Diperkirakan sejarah komunikasi dimulai pada tahun 40.000 tahun sampai 35.000 tahun sebelum Masehi, atau yang bisa kita sebut zaman Cro-Magnon. Dan tujuan dari komunikasi sendiri itu agar kita bisa menyampaikan apa yang dipikirkan kita dibicarakan dengan secara langsung. Lalu, terdapat penemuan-penemuan penggunaan komunikasi simbol tertua yang diciptakan oleh manusia sendiri, yaitu cave paintings. Cave paintings itu apa sih? Cave painting itu merupakan lukisan sederhana yang ditempatkan di dinding goa. Dan selain cave paintings, terdapat penggunaan simbol manusia pada zaman prasejarah pada waktu itu. Yang pertama, ada petroglyph, kedua ada piktogram, ketiga ada ideogram, yang keempat ada simbol yang mempunyai bentuk tanda gambar yang dapat dibaca seperti tulisan pada tanah liat. Lalu yang kelima ada alfabet yang tersusun dalam bentuk huruf vokal dan konsonan. Lalu selanjutnya terdapat 4 era komunikasi yang terjadi menurut Everett M. Rogers pada tahun 1986. Yang pertama ada era komunikasi tulisan. Pada waktu itu, Everett M. Rogers ini tuh memperlihatkan bahwa era tulisan ini tuh memang pertama kali dan dimulai sejak zaman bangsa Sumeri menulis dalam bentuk lembaran tanah liat untuk membuat huruf. Lalu yang kedua ada komunikasi cetak. Seorang Gutenberg pada tahun 1456 menemukan mesin cetak atau yang kita sebut sebagai hand press. Lalu yang ketiga ada komunikasi telekomunikasi. Ada beberapa penemuan-penemuan, salah satunya yaitu Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Ia pertama kali mengirimkan pesan melalui telepon. Lalu, yang keempat, ada era komunikasi interaktif. Ada beberapa juga, salah satunya yaitu penemuan personal komputer pada tahun 1975. Lalu, terdapat sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu yang masuk dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dan terdapat 4 periode perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama ada periode tradisi retorika. Para ahli itu berpendapat bahwa retorika itu telah ada sebelum masa Yunani. Dan disebutkan bahwa pada zaman kebudayaan Mesir kuno ada beberapa tokoh-tokoh retorika, namun tradisi retorika ini tuh menjadi upaya dengan pengkajian yang sistematis dan terorganisasi. Dan menurut Aristoteles menyatakan bahwa retorika itu mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pantos, dan logos. Dan pada awalnya retorika juga berhubungan dengan konsep persuasi sehingga dipahami sebagai seni penyusunan argumen. Terdapat tradisi retorika memiliki 5 karya agung yang dikembangkan oleh Cicero dan Quintilian, yaitu penemuan, penyusunan, gaya penyampaian, dan daya ingat. Dan 5 unsur tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan usaha persuasi yang dilakukan oleh seseorang. Lalu ada periode pertumbuhan pada tahun 1990 sampai dengan Perang Dunia Kedua. Awal abad ke-19 dimulai dinyatakan sebagai masa pertumbuhan komunikasi dan terdapat 3 perkembangan penting yang terjadi pada saat itu. Yang pertama ada penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, TV, dan lain-lain.
Lalu ada proses industrialisasi dan modernisasi. Ketiga ada pecahnya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Lalu ada periode konsolidasi Perang Dunia Kedua pada tahun 1960-an. Pada periode ini tuh termasuk masa pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat mencakup dalam berbagai ilmu yang terjadi. Dan terdapat kristalisasi ilmu komunikasi. Yang pertama adanya adopsi perbendaharaan istilah yang dipakai secara seragam. Yang kedua ada munculnya buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Yang ketiga adanya konsep baku tentang dasar proses komunikasi. Bisa terlihat di sini terdapat beberapa seorang tokoh. Tokoh-tokoh tersebut ini tuh merupakan para ahli-ahli ilmu politik, ahli sosial, pendiri dan perintis ilmu komunikasi, ilmuwan MTK, elektro, dan matematikawan. Lalu selanjutnya ada ahli psikologi sosial. Yang terakhir ada periode teknologi komunikasi pada tahun 1960 sampai sekarang saat ini. Sejak pada tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi itu semakin kompleks dan semakin mengarah pada spesialisasi. Dan menurut Rogers pada tahun 1986, perkembangan komunikasi itu merupakan suatu perkembangan yang disiplin dan telah memasuki periode take-off pada tahun 1950. Dan di masa periode sekarang ini telah disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kemajuan teknologi yang sangat pesat. Ya, bisa dibuktikan bahwa adanya laptop, internet yang sangat cepat, lalu adanya kendaraan yang sangat canggih. Lalu yang kedua ada munculnya industri media yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi global dan regional. Kita bisa mengakses industri media luar negeri maupun dalam negeri dalam waktu yang cepat dan dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga ada semakin gencarnya terhadap kegiatan pembangunan ekonomi dan politik. Yang keempat ada semakin meluasnya proses demokrasi dalam suatu negara. Sekian dari saya, terima kasih.